Luar biasa itu ketika kamu merasa itu terjadi dengan segala jeripayahmu. Jadi sebenarnya terjadi karena apa namanya, di kawin lari. Si Lariang Ya, apa bukan yang pergi di imam itu? bawa diri. Ya, bawa diri gitulah ya. Rapam bulang itu diambil dari kata narapam ke bulang, artinya cerita baik ke bulan. Kata bapak saya, jalan terbaik itu adalah ketika kamu pulang. Kata bapak saya, bukan bapak kamu. Seorang inisiator dari Rumah Langit dan juga seorang akademisi di salah satu kampus swasta di Kota Makassar. Siti Marlina, Iya, biasa dipanggil Lina Langit. betul sekali. Apa kabarnya hari? Alhamdulillah baik sekali. Datang ke sini terpaksa atau tidak? Kalau saya mau boleh jujur, hari ini sebenarnya tujuannya lain, tapi ternyata kalau ada yang mengatakan bahwa menikah itu harus terjebak, maka podcast di sini pun harus terjebak. Seperti itu ya. Iya, jadi Harus dicoba juga ya supaya iya, bisa hadir duduk jadi dan berbicara begitu. ternyata saya dijebak hari ini, dan Bukan ini jebakan menjebak. yang kedua. Itu menjebak ke jalan yang benar begitu. Oh ya, jadi kita ya anggaplah seperti itu, nerima saja. Setahu saya, Kalina ini inisiator atau owner dari sebuah komunitas yang saat ini banyak dibicarakan di wilayah Goa bagian Tenggara. Namanya komunitas Rumah Langit. Iya, betul Benar nggak sekali. Iya, benar, Rumah Langit. Gitu ya, luar biasa ya. Ini biasanya Rumah Langit itu konsennya di mana tuh? Konsen awalnya Rumah Langit itu kita hanya berupa TBM, Taman Baca Masyarakat. Yang awalnya itu kan dari perpustakaan pribadi. Alhamdulillahnya saya punya orang tua yang memberikan fasilitas buku dari kecil, dan ternyata itu mendasari banyak hal kegiatan di depannya. Nah, itu awalnya ada TBM dulu. Di situ dasarnya ya. Iya. Sampai muncul pemikiran untuk dikembangkan lagi nih dari satu lembaga yang lebih besar. Iya, lembaga yang lebih besar. Rentetan peristiwa itu banyak sampai kemudian Rumah Langit itu ada. Salah satunya. Tapi tunggu dulu. Kalina ini kan ngajar di salah satu universitas swasta di Makassar. Benar nggak ya? Benar. Benar ya, luar biasa ya. Luar biasa itu ketika kamu merasa itu terjadi dengan segala jeripayahmu. Jadi sebenarnya terjadi karena saya tidak punya profesi lain yang kemudian harus saya geluti selain itu. Terpaksa. Iya, jadi saya banyak lahir gagasan, ide dan gebrakan itu dari situasi yang terpaksa. Sama halnya juga hari ini terpaksa juga podcast. Ya, keterpaksaan yang kemudian punya tujuan lain, tapi kemudian Tuhan ngasih jalan lain untuk prepare ke manfaat yang berikutnya, mungkin seperti itu. Di Bonto Tangga ya? Iya, Bonto Tangga. Kantornya Rumah Langit di mana? Di Bonto Tangga? Iya, sekretariatnya di Bonto Tangga, Desa Bonto Tangga. Kecamatan Bonto Limpangan. Iya. Oh iya. Bonto Limpangan. Goa ya. Tahun berapa dibentuk? 2015 tanggal 9 Desember. 2015 udah lama juga ya. Udah lama. Udah berapa tahun? 9 tahun. Dan dalam kurun waktu 9 tahun itu apa saja yang dibuat? Apa gebrakan-gebrakan yang Kakak Lina menganggap itu punya faedah bagi masyarakat? Kalau kita berbicara faedah, mungkin nggak semua masyarakat bisa merasakan faedahnya, karena kecenderungan kegiatan Rumah Langit itu sebenarnya untuk ini aja, keisengan saya yang kemudian pengen punya kegiatan yang lebih positif. Jadi dari 2013 atau 2012 saya lupa. 2012 atau 2013 itu saya awal mula gabung sama komunitas relawan yang kemudian menginspirasi saya untuk punya lembaga kayak di Rumah Langit, supaya setidaknya saya yang notabene dari kampung bisa bermanfaat buat kampung saya sendiri. Kan di zaman-zaman 2012-2013 saya kan selalu ke kampung orang gitu, ngapa-ngapain kegiatan positif di kampung orang, tapi tidak pernah di kampung sendiri. Iya, tidak pernah ke kampung. Karena saya pulang kampung selesai kuliah, ngajar ngaji beberapa bulan. Soalnya banyak penyebab sampai kemudian Rumah Langit itu ada. Salah satunya karena saya ceritakan ya, ini agak panjang sebenarnya. Saya nggak pengen ceritakan, tapi karena terlanjur terjebak di sini, kasihan kalau misalnya terpotong. Jadi saya ingat sekali itu 2014, saya ngajar ngaji di musola dekat rumah saya. Jadi ada musola, ya ada musola. Karena saat itu saya sedang menunggu pengumuman untuk berangkat ke di tahun berapa itu ada musola?
2014 kalau nggak salah, 2014. Ya, di depan rumahnya ya? Yes, nah betul, betul sekali. Nah, saya punya anak didik itu, dia masih SD. Bukan musola kayaknya, masjid ya? Musola. Oh, musola. Saya lebih tahu dong. Musola. Nah, saya punya anak didik itu masih SD. Hal yang paling memilukan buat saya adalah saya meninggalkan mereka 2 pekan. 2 pekan berikutnya anak itu apa namanya ya? Apa namanya, dikawin lari? Silariang? Ya, apa, bukan, yang pergi di imam itu? Bawa diri? Ya, bawa diri gitulah ya. Bawa diri rangkali. Nah, itu yang kemudian jadi pemicu saya pengen lebih lama di kampung. Jadi saya membagi waktu saya untuk punya waktu lebih banyak ke kampung gitu. Kan biasanya saya dulu di zaman-zaman saya kuliah, pulang kampung itu adalah sesuatu yang menurut saya apa sih ketemu sama orang gitu. Karena saya tidak punya relationship yang bagus dengan pertemanan yang bagus dengan orang-orang di kampung gitu. Begitu ya? Iya, jadi introvert atau gimana? Enggak juga, biasa aja. Cuman saya nggak punya teman yang dekat gitu. Makanya saya cenderung kegiatannya ya di area Makassar atau kota lain. Gitu. Jadi awalnya begitu? Iya, awalnya begitu. Sampai ada niatan untuk membangun komunitas ini ya. Nah, saya ulangi bertanya kembali, dalam kurun waktu 9 tahun, apa saja yang sudah dibuat oleh Rumah Langit? Berbicara tentang program, yang sekarang yang sedang matang itu adalah program tahunan kita. Ada program tahunan? Iya, program tahunan kita itu ada 2. Yang pertama itu namanya Festival Rapambulang. Itu diadakan setiap tahun, dan tahun ini diadakan bulan ini. Rapambulang? Iya. Tanggal 19 Juli 2024 sampai 21. Rapambulang kalau di Indonesia apa? Rapambulang itu apa ya, metafora dari apa ya? Kayak bukan peribahasa juga sih. Kita ngambilnya itu dari kan ibarat bulan begitu ya? Enggak, pernah dengar narapang kibulang. Rapang ini kan ada 2 maknanya kalau dasar. Ada sanrapang ya, bukan ya? Ya, nggak tahu juga sih, tapi pengibaratan atau bicara begitu. Seingatnya saya ketika itu berbincang untuk menjadikan itu sebuah nama festival, Rapambulang itu diambil dari kata narapang ke bulang, artinya cerita baik ke bulan. Jadi kita ambilnya Rapambulang saya supaya dia menjadi cerita-cerita baik. Sesuatu cerita yang baik begitu ya. Itu aja. Ada hal yang bisa dicerita dalam hal positif. Iya. Begitu ya. Makna daripada Rapambulang itu. Ya, nah, di kegiatan Rapambulang itu apa-apa saja yang digelar, apa saja yang ditontonkan oleh masyarakat? Inti awalnya sebenarnya ketika kita pengen Rapambulang itu kita pengen ngangkat kembali kebudayaan kita di Bontetanga, di Bontalempangan, local pride ya misalnya. Tapi sejauh yang saya laksanakan Rapambulang hanya 2 kali selama Rumah Langit ada, itu hanya 2 kali kami tidak mengadakannya ketika COVID. Dan saya belum mendapatkan feel-nya yang benar-benar menjadi tujuan utama saya. Karena tujuan utama saya adalah membangkitkan kembali kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Tapi ternyata saya belum sampai di titik itu. Belum membaca atau belum ada menggali lebih dalam budaya apa yang bisa ditonjolkan di situ? Banyak. Banyak, tapi sumber daya yang di Rumah Langit untuk kemudian membantu memunculkan itu di permukaan itu belum cukup kuat, agak berat. Karena kalau misalnya kita kan semua punya mimpi, tapi untuk sampai di mimpi itu kita perlu infrastruktur. Ya itu, nah kekurangannya kami di situ. Dan ya sumber daya manusianya kami sudah sangat luar biasa ya, karena sudah mulai memikirkan seperti itu, sudah ada ide gagasan yang mengarah pada hal-hal yang baik, terutama pada persoalan budaya lokal ya. Ini kan tidak banyak orang juga yang mampu berpikir sampai ke situ. Nah, itulah hebatnya seorang Lina Langit ini yang memprakarsai adanya lembaga seperti itu. Yang hebat itu bukan saya saja. Tapi sinergitas banyak orang lah. Banyak orang-orang yang kemudian dari awal sampai kemudian Rumah Langit itu bertahan sampai hari ini itu karena mereka, misalnya Kak Tata, kami, Kak Tindri, dan teman-teman lain, Kak Pia, dan yang lain, itu sangat membantu saya ketika saya orang mana semua ini? Ya, orang di kampung Bontetanga. Kak Arif kan semua membantu supaya tetap ada pergerakan meskipun saya tidak di lokasi. Begitu ya? Iya. Jadi konsepnya saja yang mainin. Iya.
yang jalankan teman-teman di lapangan. Iya, teman-teman di lapangan. Apalah saya cuma seorang. Setahun yang lalu di acara Rapambulang apa saja kegiatannya? Tahun lalu, alhamdulillah tahun lalu kita rangkaikan dengan kemah budaya, tapi tahun ini kita tidak, yang tahun lalu dulu. Iya. Apa? Tahun lalu kita rangkaikan dengan kemah budaya. Apa jenis-jenis kegiatan apa saja yang dimunculkan di situ? Kalau kemarin tuh kita fokusnya ke sebenarnya pasarnya ke anak SMA, tapi pasarnya anak SMA. Ya. Tapi hasil evaluasinya itu nggak memungkinkan ke sana. Jadi kita selalu kalau di rumah kita selalu mencoba beberapa jalan. Kalau misalnya jalannya buntu kita cari jalan lain. Sama kayak seperti tahun lalu, ternyata beberapa yang kami gagas itu seperti kemah budaya itu ternyata nggak bisa berjalan lancar karena kita butuh sinergi sama sekolah-sekolah dan juga pemerintah di sana untuk membuat acara itu memang meledak. Responnya pemerintah di sana bagaimana? Sejauh ini bagus. Bagus ya. Ya, alhamdulillah. Ya harus didorong ya, karena ini kan bagian daripada public sphere, ruang publik. Ya. Terkhusus bagi generasi muda ya, Gen Z kah, Gen milenial kah, dan artinya Kak Lina ini sedikit mengambil tanggung jawab pemerintah dalam konteks itu ya. Terutama di sektor seni budayanya. Iya mungkin. Saya dengar banyak artis yang datang. Artis lokal. Oh ya, alhamdulillahnya mereka ke Rumah Langit dengan penuh cinta dan pelan dengan segala cinta yang dimiliki. Siapa-siapa saja tuh artis-artis lokal? Ya, artis-artis lokal Kak Rijal pernah, alhamdulillah. Rijal Jamal ya. Ya, Andika Mapasomba. Terus Duta Baca Provinsi Sulawesi Selatan Kak Reski. Ya, tapi beliau sudah pensiun tapi masih sering. Rara, bukan? Itu yang ini yang baru, Duta Baca yang baru, Ramlah. Oh, Ramlah ya. Iya. Itu orang-orang gunung semua ya? Ramlah, iya. Ramlah itu orang Tampo Bulu. Orang gunung Tampo Bulu kalau Ramlah. Iya, ya. Ramlah Tampo Bulu. Oke. Nah, untuk ke tahun ini kegiatan Rapambulannya menghadirkan siapa saja dan apa saja? Kalau tahun ini belum fix ya, kita mau siapa yang saja bergabung dengan kita karena masih ada 2 pekan menuju hari H. Jadi kita tuh biasanya tiba masa tiba akal, kalau misalnya satu membatalkan ya udah cari yang lain. Kalau kegiatannya di dalam seperti biasa, kita ada permainan tradisional, terus ada musik tradisional insya Allah. Terus ada juga penampilan dari anak-anak Rumah Langit, mau dia pagelaran tari, musik, dan seterusnya. Tari-tari lokal. Ada juga bedah bukunya, Pak. Oh gitu ya. Oke. Ada juga dari pagelaran tari ya, tari lokal. Ini tari lokal khas mana ini? Khas Ponto Tangga atau khas Makassar pada umumnya? Iya, khas Makassar pada umumnya. Terus kita ngambil juga dari beberapa tari kontemporer. Kebetulannya saya pernah ada di posisi itu, jadi saya mencoba menularkan, mentransfer pengetahuan saya tentang itu. Dan mereka juga anak-anak di Rola juga menggarap beberapa tari kontemporer untuk ditarikan di sana. Gitu. Tari kontemporer. Ya. Artinya tari yang dipadu antara modern dengan tradisional kayaknya. Ya. Begitu ya? Iya, kami menggabungkan beberapa tari juga untuk ditampilkan. Jadi kalau mau penasaran datang langsung saja. Ini bulan ini ya? Iya, bulan ini tanggal 19 sampai 21. Oh, sudah dekat ini. Iya. Berapa hari penampilannya? 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari ya? Iya. Siang dimulai dari Jumat siang setelah salat Jumat sampainya Ahad. Jadi niat awal dari Rumah Langit ini adalah pembacaan terhadap budaya lokal ya. Kita bicara Bonto Lempangan misalnya, yang mungkin Kak Lina tidak terlalu tersentuh oleh otoritas sehingga harus diperkasa oleh Kak Lina ini ya. Begitu kira-kira ya. Ya mungkin. Jadi ini kalau dibiarkan semakin hari semakin terkikis, terbawa oleh arus modernisasi kayaknya.
sepertinya itu kalau misalnya gini, ada banyak hal sebenarnya kekayaan di daerah kita, misalnya saja di Bontotanga. Di Bontotanga itu kan ada budaya Barik Basa. Saya nggak tahu kalau misalnya kayak di Desa Lasa-Lasa ada juga. Nah itu kan kalau ngelihat sekarang orang sudah tidak melakukan itu. Budaya apa? Barik Basa. Barik Basa. Yang menyanyi itu ketika pagi di sawah. Nah, saya tidak tahu apakah itu masih saya tidak pernah dengar itu. Diterapkan oleh orang lain di desa lain, saya belum tahu. Tapi kan isi dari apa namanya ya, naskah dari Barik Basa itu kan sebenarnya doa-doa, nyanyiannya berupa doa-doa bagaimana agar harapan. Ya, tumbuhan itu apa yang namanya padi itu bisa tumbuh, kemudian mengafirmasi padi. Ya, tidak dimakan sama hama gitu. Ya, panennya membludak. Sama juga palili. Iya. Beda ya. Yes. Lili itu kan ini ya, bukan pesta panen ya, saya tahu ya, pesta panen. Pesta panen kan bentuk kesyukuran kita karena panen hebat kan. Tapi kan sebelum panen hebat, salah satunya mungkin dengan Barik Basa menjadi bagian keseharian dari petani untuk mengafirmasi bahwa kepadanya bahwa saya membutuhkan, karena kan hidup di dunia ini mau kamu sekaya apapun, kamu butuh beras dong. Dan kita yang petani-petani di kampung ini mau masuk orang-orang, iya, masuk makanan orang di kota. Jadi orang kota nggak boleh sombong juga loh. Kalau misalnya kamu ngerasa kota banget ya, jangan sombong. Kami dari kampung nggak bisa makan kamu. Kalau misalnya kami suplai karbohidratnya dari kampung. Bayangin aja misalnya kayak pas COVID ya, kan tahu gimana pentingnya profesi petani. Sementara banyak kaula muda yang sekarang, anak muda sekarang kayak cenderung menganaktirikan profesi petani karena dia ngerasa bahwa bermain lumpur itu nggak keren. Padahal sekedar informasi, awal mulanya Rapambulang itu yang bikin paling keren Rapambulang itu adalah Golos Camara. Apa? Golos Camara. Main bola di sawah yang belum ditanami. Dan itu adalah salah satu yang paling keren di antara semua program kami di rentetan kegiatan kami di Rapambulang yang cuma satu kali kami bisa adakan karena tidak bersamaan sama kegiatan tanam padi. Ini mungkin sudah panen semua. Iya, biasanya kan sebelum panen kan sudah bersih, ini kita bisa gunakan untuk Golos Camara. Oke. Sangat luar biasa ya. Dan saya harap kegiatannya bulan ini bisa sukses, berjalan lancar. Ditunggu Kak Ridho juga. Insya Allah dan teman-teman lainnya juga. Banyak sekali kalau kita lihat orang-orang yang punya animo yang tinggi terhadap budaya jangankan di Goa ya, di Bontolempangan saya sudah banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh. Hanya perlu kita menyampaikan, kita sounding, ini tolonglah dukung program kami ini untuk untuk kemaslahatan umat ya, untuk menjaga yang kita sebut kearifan-kearifan lokal gitu ya. Iya, penting sekali sebenarnya siapapun kamu punya media untuk menyebarkan hal-hal baik yang dari kampungmu. Biasanya, ini mungkin saya pernah ngalamin juga ketika kuliah, saya agak malu ketika nyebut kampung saya. Malu ketika menyebut kampung? Iya, karena jalanannya jelek. Dan asosiasinya ada kan ya? Padahal yang bangun selama ini kan semua berasal dari orang-orang kampung, dari pelosok dan seterusnya. Tapi kan itulah namanya kota sentris ya. Iya. Kota sentris, rujukan role model semua orang itu larinya ke kota. Nah desa ini seolah-olah apalah gitu ya. Padahal saya kira banyak hal yang lahir dari desa. Iya, jadi kalau kamu dari desa jangan malu. Saya pernah ngalamin itu dan saya menyesali karena saya malu menyebutkan kampung saya. Jadi ketika orang bertanya, saya selalu bilang saya orang Makassar di kota, bukan di desa. Dan ternyata saya mengalami hal-hal yang membuat saya pengen pulang itu karena memang saya melihat orang-orang di sana setulus itu. Orang-orang di desa itu setulus itu, ketika kamu berkunjung tanpa kamu minta, orang bakal menyajikan apapun yang ada di rumah mereka. Dalam keadaan kenyang pun dipaksa makan. Iya, kamu kenyang pun kamu bakal ditawarin makan, kamu datang pun dengan tangan kosong mereka bakal nerima. Beda ketika kamu di kota. Jadi itu yang semangat keluarga masih kental ya, masih erat.
Mas ya. Dibandingkan kita yang orang-orang yang tinggal di kota yang individualisme. Kau tuh nak-nak kita. Ya, itu dia. Kalau di kota kan kita cenderung individualis. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih sudah diundang. Terima kasih nih atas kunjungannya di Ruang Bicara. Ya, sama-sama. Dan semoga apa yang diharapkan oleh Rumah Langit ini bisa banyak mewujudkan, mengejawantahkan apa-apa yang mesti kita wujudkan lah untuk generasi muda, adik-adik kita, dan bagi masyarakat lah secara keseluruhan. Saya kira apa pesannya ini untuk generasi-generasi muda Bontolimpangan ini apa kira-kira? Iya, buat generasi muda Bontolimpangan khususnya ya, ayo kita bikin kegiatan 1 kali 1 tahun, tapi semua orang datang, terutama orang-orang yang dari kampung kita, dia selalu ingat untuk pulang. Karena kata bapak saya, jalan terbaik itu adalah ketika kamu pulang. Kata bapak saya, bukan bapak kamu. Itu aja. Kata bapaknya kali. Kata bapak saya, bukan bapak kamu, katanya bapak saya gitu. Pergi untuk pulang. Iya, kemanapun, sejauh apapun perjalananmu, ingatlah bahwa pulang kampung itu adalah salah satu destinasi yang paling keren. Luar biasa sekali Kak Lina nih. Iya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di session berikutnya ya. Iya. Banyak hal ya. Pajak Pabangkeng juga saya harus tahu itu. Itu apa komunitas pajak Pabangkeng ya. Itu lebih kepada pendaki gunung ya. Bukan ya? Bukan. Jadi itu pajak Pabangkeng itu kegiatannya ke pendidikan. Tapi pendidikan. Ya. Tapi dia roadshow begitu ya. Baik, terima kasih. Obrolan santai kami dan singkat kami dengan Siti Marlina, seorang inisiator dari Rumah Langit dan juga seorang akademisi di salah satu kampus swasta di Kota Makassar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.